Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun materi yang akan kita bahas bersama pada malam hari ini menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatak bab Al-Amalu bil Quran wal Hadis, yaitu bab tentang beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada soal yang kedua, penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di soal yang kedua tentang hadis Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Dan itu sudah kita jelaskan hadisnya, sudah kita bacakan hadis lengkapnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Ya, dari sahabat Irbad bin Sariyah. Nah, sekarang kita akan mempelajari syarah hadis tersebut. Dari hadis itu terdapat beberapa fawaid. Ya, hadis bin Sariyah yang intinya itu kita dianjurkan untuk berpegang teguh kepada sunnah pada saat terjadi banyaknya perselisihan dan banyaknya perpecahan. Ya. Jadi apa solusinya? Jadi Nabi menjelaskan tentang adanya satu peristiwa
di mana Nabi menyebutkan wa may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sesudahku nanti, maka dia akan mendapatkan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak, perselisihan yang sangat banyak. Itu isyarat dari Nabi SAW yang kemudian Nabi memberikan solusinya. Ya, Nabi memberikan apa? Solusinya. Jadi kalau Nabi sudah menjelaskan tentang peristiwa bahwa umat ini akan terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, perkhilafiyah yang sangat banyak dan perpecahan. Jadi bukan cuma perbedaan, tapi terjadi apa? Perpecahan. Kemudian Nabi memberikan solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, itu solusinya. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian kembali kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin itu merupakan simbol para sahabat, yang artinya ketika terjadi perbedaan pendapat, ketika terjadi perselisihan yang sangat banyak, kita disuruh kembali kepada sunnahnya Nabi dan mengikuti jalannya para sahabat. Intinya di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, wasiat dari Nabi ketika terjadi banyak perselisihan itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hati terhadap perkara-perkara yang baru di dalam masalah agama. Ya. Nabi mengingatkan kita untuk berhati-hati dari perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Fa in kulla bid'atin dolalah, karena sesungguhnya fa inna kulla bid'atin dolalah, karena setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini yang dijelaskan Nabi di dalam menghadapi problem umat yang sangat serius, yakni iftirakul ummah wa ikhtilafihi, perpecahan umat dan perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, sekarang apa pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, yang bagi alal mu'minin liiqamatin nasihah, keharusan bagi seorang mukmin, keharusan bagi seorang mukmin, wajib atas setiap mukmin untuk menegakkan nasihat-nasihat. Ini pelajaran yang pertama. Nah, jadi kewajiban kita, PR kita apa? Selalu memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat kepada setiap kaum muslimin. Dikembangkan, disampaikan, yang tentunya dengan cara yang baik. Ya, tentunya dengan cara yang baik. Tidak ada nada-nada menggurui, tidak ada nada-nada minteri, tidak ada nada-nada mensucikan diri. Ini harus dibebaskan sifat-sifat ini. Ya, dan harus
memahami tentang fikih dakwah. Kaifiyah, bagaimana cara memberikan nasihat yang baik. Ini harus tahu. Jadi kewajiban menegakkan nasihat itu harus dilaksanakan, namun harus kita bekali memahami tentang kaifiyah, cara-cara yang baik di dalam memberikan nasihat. Jelas ya? Jadi enggak napa jenenge tidak setiap perkara langsung di tempat atau secara frontal, secara hukum, tidak. Ada kaifiyah-kaifiyah yang sangat menarik. Ya, satu misal ada orang melakukan suatu kejahatan yang buruk. Kejahatan yang besar. Nah, untuk menyampaikan nasihat kepada pelaku kemungkaran ini, maka dilihat pertama, siapa pelakunya ini. Perhatikan siapa pelakunya. Sebab untuk menyampaikan nasihat niku Pak, Ibu, tidak cukup bermodalkan keberanian. Saya ulangi. Ini yang sering kita salah. Dudono kendele pokoke ono kesalahan harus di apa? Ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, langsung ceplas begitu ya. Nah kalau begitu caranya nggak ada orang suka kumpul dengan jenengan. Itu sudah bisa dipastikan. Ya. Satu hal penting yang perlu kita simpan di dalam pikiran kita. Tidak ada satupun kemungkaran terjadi di depan Nabi. Saya ulangi. Tidak ada satupun kemungkaran terjadi di depan Nabi, pasti Nabi mengingatkannya. Namun ketika Nabi mengingatkan itu dengan kaifiyah yang tepat. Dengan kaifiyah yang tepat. Nah, untuk menjadi penasihat yang tepat ini Pak, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang pertama, pastikan kita memahami persoalan itu. Saya ulangi, pastikan kita memahami persoalan tersebut. Pastikan, kalau belum jangan dulu. Yang kedua, memahami kondisi mad'u, ta'riful mad'u. Yang melakukan kemungkaran itu siapa? Ya, saya ulangi. Yang melakukan kemungkaran itu siapa? Nah, ini penting. Orang yang sudah terbiasa ngaji dengan orang yang sangat awam itu sama enggak? Beda. Cara Rasulullah SAW di dalam menyampaikan nasihat pun beda. Antara sahabat yang melakukan dengan orang awam. Ya. Antara sahabat yang melakukan kesalahan atau melakukan kekeliruan dengan orang awam, itu beda. Caranya maksudnya. Ya, caranya. Kenapa? Karena ini pengaruh nantinya. Makanya saya tadi wanti-wanti, orang memberikan nasihat itu tidak cukup hanya bermodalkan apa? Keberanian kendel, bukan Pak. Materi yang saya sampaikan sama dia ini paham gak dia? Ya, ini penting. Sebab ketika kita hanya bermodalkan keberanian, sing penting kudu disampaikan gitu. Kalau dia menerima berarti dapat hidayah, kalau nolak berarti dia tidak menerima. Nah, ini cara yang tidak tepat. Ya, cara yang tidak tepat. Makanya perlu jenengan kumpulkan kitab-kitab yang cukup banyak, kitab-kitab kecil,
Ada tulisan terjemah dari Syekh Abdullah Al-Jifan yang diterjemahkan oleh Ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin, yang judulnya Ihya'ud Da'wah fil Bait. Ya coba antum beli itu. Ihya'ud Da'wah fil Bait, itu judul aslinya. Kalau diterjemahkan, saatnya hidayah menyapa rumahku. Nah, itu bagus bukunya. Itu mengajarkan tahapan-tahapan orang memberi nasihat. Jadi kadang-kadang kita mandek dakwah di rumah, ditolak, dibenci langsung. Itu bisa jadi bukan orang-orangnya yang salah, tapi metode yang kita pakai yang kurang tepat. Jelas ini? Kalau bisa jenengan beli buku mungkin 3 atau 4 tentang dakwah ini. 1, beli kitabnya Syekh Abdul Al-Jifan yang diterjemahkan oleh Ustadz Zainal Abidin, dan sekarang beliau menulis sendiri yang judulnya Mendakwai Rumah Tangga. Mendakwai keluarga. Bukunya tipis, kecil. Insya Allah jenengan mampu. Tuku bakso ini dikurangi. Sampai kakek makan bakso buku gak duwe-duwe ya. Yang kedua, kitabnya Syekh Utsaimin, kitab kecil juga, judulnya apa? Zadud Da'iyah Ilallah, bekal berdakwah di jalan Allah. Kecil bukunya, tipis, paling 7.000. Murah toh? Murah, larang pentol Pak. Nah, yang ketiga, kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar oleh Imam Ibnu Taimiyah. Biar nanti kita tahu cara-cara yang tepat. Saya sering melihat ketika kita diskusi dengan teman yang orangnya notabene awam, kita sudah menggunakan kata-kata, bahasa-bahasa yang gak tepat sudah. Ya ini menjadi fitnah itu. Sering kita lihat, sering kita temukan. Cara, bukan keinginan. Keinginan saking saya yakin benar. Ingin temannya menjadi baik, ingin temannya mendapat hidayah, tapi ketika cara tidak tepat justru menimbulkan fitnah. Ya, begitu juga di rumah tangga. Begitu juga di rumah tangga. Makanya kalau bisa beli. Kemudian ada kitab bagus yang ditulis oleh Ustadz Yazid tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, agak besar itu. Itu agak besar. Yang 3 tadi yang sebutkan kecil-kecil itu. Dan kalau memang masih ada, coba jenengan tanya ke kitab-kitab yang jual kitab-kitab sunnah itu, ya. Kitab Muqawimat Ada'iyah An-Najih yang judulnya itu kalau bahasa Indonesia itu 9 Pilar Kesuksesan Dakwah oleh Syekh Said bin Wahab Al-Qahtani. Ya, itu bagus sekali. Itu yang sedang kita kaji di Masjid Nidaul Fitro Sidoarjo. Bagaimana langkah-langkah dakwah itu sukses. Ya tetap ada rintangan-rintang. Jadi kalau jenengan bayangkan sukses itu jangan dipikir kemudian nggak ada rintangan, gitu loh ya. Rintangan itu wajib di dalam dakwah itu. Rintangan itu wajib di dalam dakwah. Baik, ini yang pertama ya. Yang pertama. Jadi keharusan bagi seorang mukmin untuk menegakkan apa? Nasihat. Ya, mengajak orang lain di dalam kebaikan, mengajak orang teman-teman ngaji. Nah, itu aja dulu. Dan jangan kita menggurui. Jangan kita apa? Menggurui. Pokoknya nanya, sosok takon aku melok ngaji ya sih, loh gitu loh. Ini menggurui kadang-kadang bulat kalau saya menerang ini. Baik, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yang bagi alal wa'id, keharusan bagi orang yang memberi nasihat. Ya, keharusan bagi orang yang memberi nasihat, an yujmala wa yafsahu fil ijmal. Hendaknya menjelaskan,
materi atau menjelaskan nasihat itu secara global, tetapi jelas dan terang. Gitu. Ya. Jadi bagi orang yang memberi nasihat itu dianjurkan menjelaskan masalah itu secara global, menyeluruh. Namun dijelaskan secara terperinci, jelas dan terang. Makanya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Makanya tadi saya katakan, apa kata Syekh Utsaimin? Lihat dulu orang yang Anda ajak bicara. Kalau orangnya itu belum paham tentang bahasa Arab, kita nggak usah pakai istilah-istilah bahasa Arab. Tambah ngeluh, Pak. Gara-gara ngomong sampai sampean kena migrain. Ya, nggak usah. Nggak usah, biasa aja. Dan kita yang belum paham, ya kita belajar dulu. Jangan memaksakan diri. Ya, ini banyak sekali orang-orang yang ingin memaksakan bahasa Arab tapi justru malah keliru. Iya. Pun ini yang kedua. Jadi kalau kita memberikan nasihat dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan diceraskan secara global. Pelajaran yang ketiga. Laqad utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawami'il kalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi keistimewaan oleh Allah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi apa? Keistimewaan oleh Allah dengan jawami'il kalim. Jawami'il kalim itu Nabi itu kalau ngomong singkat, padat, semua kalangan paham. Nah, itu. Iya. Paham ini ya? Itu dakwah. Jadi nggak usah pakai bahasa-bahasa sing melik-melik sing wong niku mboten nggak paham. Ini makanya Nabi coba kita, ketika Nabi menyampaikan materi, padahal yang hadir di majelis Nabi itu secara sosial orang datang itu bermacam-macam kelasnya itu. Ada yang kaya, ada yang saudagar, ada yang pembantu, ada yang budak. Tapi begitu Nabi menjelaskan, yang materinya itu singkat, padat, dan mudah dipaham. Itu loh. Ini penting, Pak. Sehingga orang itu senang mendengarkan itu. Ya, ono oleh ini bahasa ini. Jadi catat niku runtut gitu loh, materi itu runtut. Ya. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca hadis-hadis Nabi, itu jarang hadis itu panjang. Kecuali kisah. Kecuali apa? Kisah. Jarang hadis itu panjang kecuali kisah atau hadis-hadis qudsi. Itu agak panjang biasanya. Jadi Nabi kalau dimintai nasihat, bantu lihat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Tolong berikan aku satu nasihat yang nasihat itu bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan gampang terburu marah. Jangan mengikuti kemauan marah. Simple. Kemudian Nabi Hadis mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang dengan nasihatmu aku tidak perlu lagi bertanya tentang orang lain. Ya, tolong ajarkan kepadaku tentang Islam satu kalimat yang aku tidak perlu tanya kepada orang lain. Apa kata Nabi? Kul amantu billah tsumma istaqim. Selesai.
Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqomah dengan ucapan itu. Ya, itu tahu ceritanya Pak. Gitu. Ngomongin dulu, tapi tafsirnya panjang. Orang paham. Konsekuen. Nah, kamu ucapkan, aku beriman kepada Allah, kemudian kamu apa? Konsekuen. Orang paham semua kalangan itu Pak. Ini keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, fama taraka min khairin, dan tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun. Tidaklah meninggalkan satu kebaikan pun, illa wa amara ashabahu bihi, kecuali beliau memerintahkan kepada para sahabatnya. Tidak ada suatu kebaikan di dalam Islam kecuali Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Jadi semua kebaikan itu tidak ada yang tertinggal untuk diajarkan. Saya ulangi, tidak ada satupun kebaikan yang tertinggal untuk diajarkan. Ya. Wa ma taraka min syarrin, dan tidaklah tertinggal dari suatu keburukan, illa wa qad naha anhu, kecuali Nabi melarang dari para sahabatnya. Begitu juga tentang keburukan-keburukan. Tidak ada satupun perkara-perkara buruk kecuali pasti apa? Dilarang oleh Nabi SAW. Artinya apa? Dua sisi. Saya ulangi, dua sisi. Satu, sisi yang ma'ruf. Yang kedua, sisi yang mungkar. Semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi. Dan semua keburukan dilarang oleh Nabi SAW. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi yang berasal dari sahabat Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Nabi SAW menyatakan, ma baqiya syai'un, tidak ada sesuatu pun yang tersisa. Berarti penjelasannya apa? Tidak ada sedikit pun yang tersisa. Berarti semua perkara, semua amal, semua perbuatan, yuqarribu minal jannah, yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Saya ulangi, tidak ada yang tersisa sedikit pun amalan-amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Wa yubaidu minan nar, dan yang bisa menjauhkan orang dari neraka, illa waqad buyyina lakum, melainkan semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kalian. Paham ini? Berarti untuk melakukan kebaikan kita nggak usah buat-buat lagi. Kenapa? Nopo? Sebab semua amal itu nggak ada yang tersisa yang diajarkan Nabi. Sing jenenge nggak tersisa niku berarti nopo? Wis entek Pak, kabeh no sudah dijelaskan oleh Nabi. Nggak ada yang tersisa. Salat, jenengan ingin salat yang apa? Loh gitu loh. Ono ta salat sunah sing durung diajarno Nabi niku. Amalan yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga yang belum diajarkan Nabi, mungkin ketelesut. Tadi Nabi blank. Mungkin tak?
Ada sholat yang belum diajarkan oleh, lalu kemudian kita membuat hari ini ada sholat-sholat baru. Berarti ada amalan yang belum gak bener ini. Puasa, jenengan pingin puasa apa? Ada tak puasa yang belum diajarkan oleh Nabi? Sehingga kita hari ini membuat puasa-puasa sendiri. Ijtihad lho ngono. Ini namanya inovasi tiada henti. Ini saingan dengan Suzuki ini, Pak. Coba perhatikan hadis ini. Makanya kalau kita saya ingin melakukan amal yang bisa mendatangkan ke surga, yang masukkan surga melalui sholat. Nah, kepingin sholat apa kita? Kepingin sholat yang bagaimana? Makanya Nabi menyebutkan ma baqiya syai'un, tidak ada yang tersisa. Yuqarribu minal jannah, yang bisa mendekatkan orang ke dalam surga. Berarti amal-amal baik yang bisa mengantarkan surga semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Lalu kenapa kita membuat-buat puasa sendiri, termasuk doa? Kalau enggak ada, jangan buat-buat sendiri. Ya, saya beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, ketika tahun baru Hijriyah, di grup-grup ini kan macam-macam ada yang, Ustaz, ini kok ada doanya kok bagus sekali, mohon di-sharekan ya, doa akhir tahun, doa akhir tahun, doa pembuka tahun. Akhirnya poso ini pisan, puasa pembuka tahun. Ditakoni, lho wonten dasare. Saiki poso iku apik apa elek? Lho ngono jawabe. Lha enggak bener to niki. Ku ape ngomong nek poso niku sae. Tapi yang baik belum tentu benar. Paham? Lah nek engko sampean gawe salat pembuka tahun, salat penutup tahun, engko ono sing kreatif lebih deket lagi. Salat penutup bulan, piye? Boleh enggak? Ayo. Nek tahun kesuwen. 12 tahun, 12 bulan. Kita ganti mana engko? Ya salat pembuka bulan, salat penutup bulan. Kemudian ada yang lebih semangat lagi. Doa penutup pekan. Ribet lagi nih caranya. Boleh enggak? Oh enggak boleh, Mas. Nah, kenapa kok enggak boleh? Sampean kok boleh? Yang boleh membolehkan ini siapa? Jelas ini? Paham ya? Nah ini kenapa kita tolak yang demikian? Ini nanti menjadi kekacauan agama. Di situ letak kekacauan agama. Di situ faktor yang menjadikan umat itu berpecah belah. Di situ faktornya. Itu faktornya. Bon, ini pelajaran yang ke berapa? Yang ketiga. Pelajaran yang keempat, luzumu taqwallahi ta'ala. Hendaknya kita melazimi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah di dalam takwa. Wahia, dan takwa itu wasiatullahi lil awwalin wal akhirin. Ya, takwa itu merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang akhir. Ini menunjukkan
bahwa takwa memiliki peran yang sangat urgen di dalam agama ini. Saya ulangi. Jadi pelajaran yang keempat apa tadi? Melazimi ketakwaan kepada Allah, menjaga ketakwaan kepada Allah. Dijaga, takwa itu dijaga. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Artinya apa? Dalam setiap waktu dan dalam setiap kondisi. Ini maknanya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Nah, kenapa kita disuruh menjaga takwa sedemikian rupa? Wahiya wasiatullah lil awwalin wal akhirin. Karena takwa itu merupakan wasiatnya Allah bagi umat-umat yang terdahulu dan umat-umat yang kemudian. Berarti wasiat Allah ini sama dari seluruh masa, dari seluruh generasi. Takwa merupakan wasiat Allah yang awal maupun yang akhir. Kita lihat surat 4:131. Iya. Surat An-Nisa 131. Sudah. Iya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, itu di tengah-tengah ayat sudah disebutkan oleh Allah. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Ya, sungguh kami telah berwasiat, telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelummu Muhammad dan kepada dirimu. Berarti wasiat takwa itu wasiat di setiap zaman. Paham ini? Berarti wasiat takwa itu wasiat di setiap zaman, di setiap generasi, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Wasiat takwa sudah ada sejak dahulu. Ya, makanya takwa memiliki peran yang sangat urgen sekali. Ya. Nah, sekarang apa yang disebut dengan ketakwaan kepada Allah ini? Apa makna takwa kepada Allah? Yang pertama, makna takwa menurut bahasa. Takwa diambil dari kata dasar waqo. Artinya menjaga. Kemudian juga diambil dari kata dasar al-wiqayah. Al-wiqayah artinya al-hadru wal ikhtiyat. Al-hadru wal ikhtiyat. Al-wiqayah memiliki dua makna. Pertama al-hadru, hati-hati. Al-ikhtiyat artinya waspada. Ya.
Jadi makna takwa menurut bahasa tadi berarti ada berapa? Ada 3. Makna takwa menurut bahasa artinya 3. Yang pertama menjaga, yang kedua hati-hati, yang ketiga waspada. Berarti wong takwa niku duwe sifat. Dari sini udah bisa dirasakan sebenarnya. Mau ngomong hati-hati, mau punya pendapat hati-hati, mau komentar hati-hati, mau berbuat hati-hati. Itu sifat orang bertakwa. Sebenarnya dari sini udah bisa dirasakan siapa orang yang nek kula mbek sampeyan ngomong ceplas-ceplos berarti kurang bertakwa. Hati-hati, itu takwa. Itu menurut bahasa. Sehingga ini persis dengan apa yang dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah. Sebagaimana dinukil di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi oleh Imam Ibnu Rajab, ketika Abu Hurairah ditanya, "Ma hiya at-taqwa?" Apa yang dimaksud dengan takwa itu wahai Abu Hurairah? Apa yang dimaksud dengan takwa? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apakah Anda pernah berjalan? Apakah Anda pernah melewati jalan yang di situ banyak durinya? Ya. Al-tariqa dzatta syauk. Apakah Anda pernah melewati jalan yang ada durinya? Lalu orang yang bertanya tadi jawab, "Na'am, iya, saya pernah lewat jalan yang ada durinya." Kemudian sahabat Abu Hurairah nanya lagi, "Kaifa sona'ta?" Kalau Anda lewat jalan yang ada durinya, apa yang Anda perbuat? Bibun Pak, nek kula mbek sampean lewat dalan sing akeh rine, iku apa yang kita lakukan? Idza ra'aitu syauk, apabila aku melihat duri, azaltu an, aku akan menghindarinya. Au qasartu an, atau kalau memang di situ ternyata banyak sekali duri, aku mundur, tidak akan aku teruskan. Itu yang aku lakukan. Apa kata Hurairah? Beliau mengatakan, zakat takwa. Itulah sifat takwa. Artinya nopo Pak? Artinya wong sing takwa niku digambaraken kali tiyang sing mlaku teng wonten dalan yang ada durinya. Duri yang dimaksud di dalam perkataan sahabat Abu Hurairah itu adalah larangan-larangan. Sehingga wong sing duwe sifat takwa niku kalau berbuat sesuatu ketemu larangan, itu seperti orang berjalan ketemu duri. Pripun? Menghindar atau melangkainya, atau dia mundur. Jangan sampai duri itu diinjek. Itu sifat takwa. Ngeten lho. Intine nopo? Hati-hati. Sama dengan kita kalau jalan tuh nek krasa sengkring ngono ri kan gak mungkin didekno, tak mungkin toh. Paham ini? Nek wis ngerti larangan, aja ditabrak, itu menyakitkan dirimu walaupun enak rasanya. Soalnya jenenge rata-rata maksiat niku lezat. Jelas ini? Itu sifat orang bertakwa, sehingga kehati-hatian orang terhadap larangan-larangan Allah tergantung tingkatan-tingkatan takwa. Ya. Abu Darda mengatakan, tamamut takwa, puncak ketakwaan. Ini penting sekali kita catat. Ya, kalau menurut saya, karena penting itu tergantung nomor
Nama Pak? Nah, pola pemahaman kita. Kalau menurut saya itu sangat penting. Tamamut taqwa, puncak ketakwaan. Jadi orang itu dikatakan sudah tahap puncak takwanya itu. Ya. Antat taqiyah min mithqali dzarratin. Ya. Jadi dikatakan puncak ketakwaan itu jika seseorang berhati-hati, waspada dari perkara-perkara walaupun seberat biji sawi. Gini, walaupun persoalannya itu sepele, walaupun persoalannya itu remeh. Wa qad buyyina lakum fi qawlihi azza wa jal, dan sudah diterangkan oleh Allah kepada kalian di dalam firman-Nya, dan ini sudah kita hafal. Sudah kita hafal. Apa itu ayatnya? Di dalam surat Al-Zalzalah di ayat terakhir Allah mengatakan apa di situ? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini puncak ketakwaan. Ini puncak ketakwaan. Artinya apa? Orang tidak berani meremehkan. Dijelaskan di situ oleh Imam Ibnu Rajab, antahkira, ya, an la tahkira syai'an minal khair antaf'ala la tahkiranna, ya, jangan sekali-kali engkau anggap remeh. Saya ulangi, la tahkiranna syai'an minal khair, jangan sekali-kali kamu anggap sepele sesuatu dari kebaikan, antaf'alah, untuk kamu kerjakan. Makna dari surat apa tadi? Faman ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan mendapatkan balasan. Jangan sekali-kali kalian remehkan kebaikan sekecil apapun untuk kamu kerjakan, itu maknanya. Wala tahkiranna syai'an minasyarri, dan jangan engkau sepelekan sekecil apapun dari keburukan, antattaqiyah, untuk kamu jauhi. Kenapa? Keburukan itu juga kamu akan terima balasannya. Maka nek wong gampang-gampang remeno agama. Saya ulangi, kalau ada wong gitu aja kok dibahas, mas. Masalah sunnah ngono ae. Mosok gini tok enggak boleh. Pernah dengar kalimat ini enggak? Nah, nek wong sampean pernah dengar orang seperti itu, sampean jak jalan-jalan, engko nek ono bleduk mabur, ojo oleh merem. Halo? Paham? Di masjid ini, yang kendel maupun yang penakut, kan ada yang sangat berani toh. Ya, riba wani, ini berani, itu berani, kan begitu, kendel gitu kan. Atau meremehkan sesuatu tadi anggap sepele, gitu aja kok dipersoalkan gitu. Makanya nanti kalau kita jalan ada debu berterbangan, nggak usah merem, gitu loh. Kita biasanya merem apa melek? Ada beletuk mabur itu Pak, ada debu berterbangan, biasanya kita merem apa melek? Kenapa kok merem? Kan sebutir debu, kenapa Anda merem? Jawabnya apa? Kita nggak mau tersiksa gara-gara satu butir debu yang masuk ke dalam
Itu butir debu di dunia kita nggak mau tersiksa. Bagaimana kita biarkan debu-debu di akhirat? Di mana ketakwaan itu? Paham ini? Terus artinya mama ya'mal miskola darutin khairan yara. Selama ini apa yang kita pahami? Apa yang kita ambil pelajaran mama ya'mal miskola darutin? Apa artinya di sini? Makanya para sahabat, jenengan lihat. Sekarang nek nurut akal logika kula mbek sampean, Pak. Doa bercermin itu urusan penting apa remeh? Bercermin ono doanya itu loh. Penting atau remeh? Kenapa ulama menyimpannya? Kalau ulama dulu meremehkan seperti kita, ketemu nggak doa bercermin? Ketemu nggak? Nggak ketemu. Kenapa ulama tidak mau kehilangan walaupun cuma doa? Itu nilai ibadah dari suatu kebaikan. Mangene kamu sih wong dolek rosokan sampean tingali. Wong dolek rosokan niku nek kepethuk botol kayak ngeten iki atau lebih kecil lagi botolnya aqua. Nanti miring nih diambil apa enggak? Nek ditimbang, Pak. Daun podo daun kosongnya niki nek kosong enggak ada apa-apanya terus ditimbang, merubah keadaan apa enggak? Merubah enggak? Enggak ada berat. Diambil apa enggak? Kenapa? Ada nilai jual. Ada nilai. Itu cara pandangnya para sahabat. Gak ada amal sepele ditinggal. Kita itu mudah sekali meninggalkan amalan-amalan. Koyok-koyok gak butuh pahala. Koyok-koyok wis kakean tiba-tiba pemalas. Alasannya ini, cuma ternyata pemalas memang. Bersembunyi di balik apa? Meremehkan sesuatu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti banyak amalan-amalan sunnah ini yang kita hilangkan dari perbuatan kemalasan kita ini. Nah, ini dulu nanti kita lanjutkan sedikit setelah adzan ya. Silakan.
Baik, kita lanjutkan. Jadi itu pelajaran yang keempat, penjelasan tentang melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan seputar tentang makna takwa menurut apa tadi? Bahasa. Adapun takwa menurut syariat, apa makna takwa menurut syariat? Ai wa hiya imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Adapun takwa menurut syariat artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 3 ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, ada dua hal yang perlu kita tafsirkan di ayat ini. Pertama, tentang makna takwa yang sebenar-benarnya. Apa yang dimaksud haqqa tuqatih? Apa yang dimaksud takwa dengan sebenar-benarnya? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan, pertama, an yuta'a fala yu'sa. Hendaknya Allah senantiasa ditaati dan jangan dimaksiati. Ini makna pertama. Jadi yang dimaksud takwa yang sebenar-benarnya itu adalah hendaknya Allah senantiasa ditaati dan jangan dimaksiati. Yang kedua, an yuzkara fala yunsa. Hendaknya Allah senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Makna yang kedua, makna takwa yang sebenarnya adalah apa? Hendaknya Allah senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Makna yang ketiga, an yushkara fala yukfara. Ya, an yushkara wala yukfar. Hendaknya Allah senantiasa disyukuri dan jangan dikufuri. Itu makna ittaqullaha haqqa tuqatih. Kemudian yang kedua, makna fala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu pengertiannya adalah ada dua. Yang pertama, Allah memerintahkan orang untuk istiqomah. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Istiqomah kamu. Ini makna pertama. Makna yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, man asya ala syai' mata ala syai'. Ya, man asya ala syai' mata ala syai'. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan dimatikan di atas sesuatu. Ya, barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia mati di atas sesuatu. Artinya apa ini?
orang itu akan diwafatkan oleh Allah dari kebiasaannya. Tidak jauh dari kebiasaannya. Kalau kita orang-orang istiqomah dengan sholat jamaah, selalu menjaga sholat jamaah, perhatian dengan sholat, insya Allah kematian kita tidak jauh dari tempat sholat itu dan tidak jauh dari ibadah sholat. Entah pas wudhu, entah pas sujud, Masya Allah, entah pas di dalam masjid. Saya waktu haji ditelepon sama jamaah, Ustadz, mohon doa ada jamaah kita meninggal dunia ini. Menakjubkan sekali. Umroh, pas umroh Pak, pas umroh. Saya waktu di maktab Ramadan, pas Ramadan. Jadi kemarin ada bapak-bapak jamaah Ustadz meninggal dunia daerah Kenjeran. Sakit apa? Tidak sakit Ustadz. Jadi waktu pengajian menjelang buka itu ada soal jawab. Nah bapak ini nanya, Simbah ini nanya, Ustadz mohon penjelasan. Bagaimana kalau ada orang itu tiap malam itu didatangi temannya yang sudah meninggal. Ya, terus dia mengajak orang tersebut, gitu. Mengajak orang tersebut, ayo melo aku bareng-bareng, enak-enak jaringan. Lah temannya yang meninggal dulu juga mati di masjid. Yang dalam mimpi tadi itu, yang mendatangi juga dulunya meninggalnya di masjid. Subhanallah. Si mbah ini yang nanya tadi itu, setelah menanyakan bagaimana kalau ada orang mimpi setiap hari, nah itu setiap hari bertemu dengan teman yang sudah meninggal, mengajak dia, itu isyarat apa gitu. Nah begitu habis nanya selesai, mic-nya ditaruh, roboh beliau di dalam masjid dan meninggal dunia di dalam masjid itu. Di saat ketika beliau sedang berada di masjid di bulan Ramadan dan beliau berpuasa di dalam majelis taklim. Subhanallah. Man asya ala syai' mata ala syai'. Makanya kula mbek sampean tidak boleh meremeh-remehkan orang. Kadang-kadang mungkin orangnya tidak terlalu terkenal, ketok bodoni mungkin. Bisa jadi itu keikhlasan dia. Bisa jadi itu bentuk keikhlasan dia. Jadi meninggalnya di dalam masjid, dalam kondisi beliau di dalam puasa, ya, dan di dalam majelis taklim. Subhanallah. Udah, ya. Nah ini, makanya wala tamutunna illa wa antum muslimin itu artinya apa? Menjaga terus nilai-nilai ketakwaan dalam setiap waktu. Ini pelajaran yang keempat. Pelajaran yang kelima, ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ikhtilafi ummatihi wa tafriqiha ila firqin katsiratin. Di dalam hadis ini tadi Nabi memberitahukan kepada umatnya. Nabi memberi kabar kepada umatnya tentang perselisihan umat yang akan terjadi dan perpecahan yang sangat banyak itu akan terjadi. Dan apa yang dijelaskan Nabi sekarang benar-benar terjadi. Umat terjadi perbedaan pendapat dan terjadi perpecahan. Ya. Dan sedang terjadi. Macam-macam orang beragama. Caranya. Malah sekarang itu ada joget. Apa jenenge? Apa? Joget syar'i atau gimana gitu. Allah. Jadi jogetnya itu sambil membaca sholawat.
Ya, sambil membaca salawat, berjoget ria, na'udzubillah. Ditambah lagi dengan doa. Ini kalau saya mengatakan ini bukan joget syar'i ya. Ini pelecehan kepada Islam. Coba sampean ndongokno wong tua sampean ambek joget. Saya apa kira-kira? Modelnya apa? Sampean ndonga untuk orang tua Anda dengan joget. Pertanyaannya, Pak, ada enggak ulama-ulama sunnah yang melakukan seperti itu? Doa itu kebutuhannya hamba kepada Allah. Loh gitu loh. Orang sedang butuh. Makanya disebutkan oleh Allah sifat orang mukmin ketika berdoa kepada Allah, Pak. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka menghabiskan malamnya bersama Tuhannya dengan berdoa kepada Allah khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan dengan penuh harap. Nek jare kiai sepuh biyen niku DP. Napa DP niku? Napa, Pak? Ya Allah, ini pelecehan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Na'udzubillah min syarri. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari sifat yang demikian itu. Ini dikabarkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang kelima, yang terakhir, silahul ummah, kebaikan umat, wasalamatiyah, dan keselamatan umat, biwujudi imam, dengan terwujudnya pemimpin. Umat ini jadi baik, umat itu akan selamat apabila terwujud seorang pemimpin yusawwiswa bi syara'illahi ta'ala, dengan berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, umat ini akan selamat, umat ini akan menjadi sangat baik kalau sudah terwujud pemimpin yang berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatuti'uhu, kemudian umat ini mentaatinya, ma atau Allah, selama pemimpin tersebut memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakama bisyar'i, dan berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi umat ini akan selamat, umat ini akan baik kalau terwujud pemimpin yang taat kepada Allah, berpegang teguh dengan syariat Allah, dan memerintahkan umat untuk taat kepada Allah dan berhukum dengan hukum syariat Allah Ta'ala. Nah, untuk mewujudkan ini dimulai dari mana? Dimulai dari mana, Pak? Kok bingung sampean? Dimulai dari mana? Min nafsi, dari diri sendiri. Ya, saya mengamati banget sebagian teman-teman yang merindukan tegaknya syariat ini. Semangatnya luar biasa, mujahadahnya sungguh-sungguhnya luar biasa, namun konsekuensinya belum mencukupi. Apa itu? Ternyata dari keluarga-keluarganya
banyak yang belum mengenal syariat. Ini fakta di lapangan. Saya pernah diminta ngisi di satu masjid yang di situ menggaung, Pak. Pokoknya kalau nggak syariat Allah, tauhid. Pokoknya nggak syariat Allah, kafir. Pokoknya berhukum dengan Allah, dolim. Pokoknya itulah. Nah, saya ngaji sholat subuh. Tak lihat niku, di atas umurnya, di atas saya semuanya. Ini Masjid Husnul Khotimah namanya. Jadi masjidnya saya juluki Masjid Husnul. Saya ngaji sing sholat tuwek tua gitu. Tak tanya masing-masing, Pak, jenengan punya putra mboten? Punya Ustaz. Tak tanya satu persatu. Tidak ngomong dialog. Umurnya berapa? Ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang agak muda itu SMP. Intinya punya semua. Akhirnya saya tanya, lah sak mangke sekarang ini di jam subuh ini putra-putranya pada kemana? Kok tidak satu pun saya melihat usia muda duduk di majelis ini? Napa jawabe? Wangil Ustaz. Wangil Ustaz. Nah, oke, mau jadi arek enom. Saat niki orang itu kan berpikiran arek enom nakal niku lumrah napa mboten? Halo? Saiki lho. Lumrah. Saiki arek enom nakal iku wajar, ngono wae. Arek enom nakal wajar. Orang kalau sudah punya pola pikir seperti ini, tidak punya keinginan untuk memperbaiki anak. Paham? Paham? Kenapa? Karena nakal itu wajar. Sehingga ada keinginan untuk memperbaiki. Satu. Nah akhirnya tak tanya, oke, yang namanya anak isu gitu. Sekarang bapak-bapak punya istri enggak? Punya Ustaz. Nah saiki nang ndi bojone sampean? Angel Ustaz. Oh yo angel pisan tiba. Anak yang angel dijak ngaji, dijak nang masjid, ternyata istrinya juga angel. Oke. Saya kan sering dengar di masjid ini menggaung yang namanya ingin menegakkan syariat. Jadi kalau Ustadz tidak nyentuh ke arah situ katanya belum Ustadz temenan. Jadi saya kita tadi Ustadz sing rodok temen aku. Nah sekarang jenengan kan mengharapkan rindu untuk menegakkan syariat di negeri ini, tegaknya syariat di negeri. Bon, saniki di omah niku presiden sinten? Sapa Pak? Sing dadi presiden di omah niku sinten? Sampean, bapak-bapak. Wong sampean duwe negara sing jenenge rumah tangga, nggak becus dadi presiden ngono kok mengharapkan apa? Ngerti maksud saya? Halo? Kalau saya merindukan di negeri lain kepingin tegakkan dulu, tak tantang jenengan. Ayo. Bulan depan ajak anak dan istri ngaji. Wangil, ternyata menegakkan syariat itu ngene jekedek sampean. Ngerti jekedek? Apa jekedek? Nek bahasa slangnya sampean niku koyo preketek iku lho. Dagelan sampean ini gitu loh. Saya menegakkan syariat, tegakkan syariat. Kalau enggak tahu, berarti rumah sampean apa? Tauhid. Hah? Rumah sampean apa? Tauhid? Ya enggak. Loh, kok enak sampean? Yang lain enggak negakkan syariat katanya? Nah, itu rumah sampean tegak enggak syariatnya? Bingung dia. Ternyata enggak mudah toh. Tegakkan dulu, kita sudah mampu. Makanya wong sampean dadi presiden di rumah saja enggak mampu. Apa yang menghalangi jenengan? Wong jenengan iku presiden, pimpinan utama di rumah tangga. Kok gak mampu? Musuh wong wedok ae ngono aku. Tak wedok-wedok no kalian. Ayo, tak tantang lagi sampean. Anak-anak perempuan sampean muncul yang enggak gawe jilbab yo sampean jarno. Syariat apa sekarang yang jenengan impikan itu? Dagelan. Paham ini? Ayo
tegakno di RT sih, ayo RT nih dijak. Wah, ngelung RT menangel. Kok kata negakno ning sing lebih longgar, orangnya lebih macam-macam. Ini berarti dibangun di bawah kendali diri sendiri dulu. Ngoten Pak. Ayo dibangun. Nanti secara otomatis Pak, demi Allah, secara otomatis syariat itu akan tegak di masyarakat kita ini. Coba mari kita tingkatkan masing-masing sekarang. Masing-masing pulang ke rumah, saya akan tegakkan syariat di rumah saya. Istri diajak. Lah carane negakno syariat bukan bojone dilunut jelek, dijilbabi brek ora. Ora ngono. Paham ya? Kecuali nek bojo sampean golekan ora apa-apa. Wong ndak sesuk kogel-kogel. Artinya apa? Pemberontakan, penolakan itu bisa berarti harus apa? Ilmu dulu. Gitu loh. Istri itu dikenalkan dengan ilmu, anak-anak dikenalkan dengan ilmu. Nanti kalau anak-anak, istri sudah memahami ilmu dan sudah meridhokan dirinya untuk syariat Allah, rumah tangga kita itu akan tegak syariat Allah. Satu, rumah saya tegak syariat Allah, rumah jenengan tegak, rumahnya si fulan tegak, rumahnya si fulan tegak. Secara otomatis kita sudah menegakkan syariat Allah di mana? Di rumah-rumah kita. Lah ngaten lho. Secara otomatis itu, Pak. Jelas ini? Lalu sampai ada adik-adiknya yang sudah mulai mengenal kait nyetel dangdutan. Ayo nyetel apa? Lu adik ini sing ngiling nih ngaten. Kalau di rumah kan enak-enakan malah lenggat-lenggut ngaten niku. Iya kan? Nah, berarti dengan ilmu kita mulai. Baik. Ini pelajaran yang ke-5 dan terakhir, insyaallah. Pelajaran berikutnya, pelajaran yang ke-6, yang ke-7 dari hadis ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Pentingnya berpegang teguh kepada sunnah di masa terjadinya fitnah. Itu nanti akan kita kupaskan, sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.